Hai, saya Ahmad Madu dari Learning and Development Global Group. Kali ini saya sedang membaca sebuah berita dari media Indonesia yang mengatakan ada siswi bunuh diri di Goa diduga karena tuntutan belajar daring. Dan ternyata ini berita lagi happening banget di Instagram. Jadi ada siswi usianya 16 tahun, ya, sudah ketar-ketir, kemudian dia juga sudah kelabakan ya gara-gara tuntutan tugasnya itu dari guru tuh udah gencar banget. Tapi kan yang namanya proses belajar nggak bisa terhenti walaupun era pandemi. Dan saya yakin bukan dia doang yang ngerasain. Nah, ternyata diselidiki tuh sama reporter, sama jurnalis ya. Memang diakui sama keluarganya di kawasannya itu sinyalnya tuh agak kurang maksimal. Jadi si siswi itu udah meronta, udah nggak tahu mau gimana lagi, tugas banyak tapi dia nggak bisa ngerjain gara-gara sinyalnya itu kurang bersahabat. Tapi ternyata hidupnya berakhir dengan meminum racun ya di gelas yang sudah disiapkan. Racun yang memang sebenarnya itu khusus untuk serangga tapi dia minum. Pertanyaannya, siswi yang lain ngerasain hal yang sama nggak? Dikasih tugas juga ya, kemudian disuruh ngumpulin nggak? Saya yakin pasti siswi yang lain pun juga melakukannya, merasakannya. Nah, teman-teman di Global Group, hal ini penting banget untuk kita simak. Hal ini penting banget untuk kita renungi. Bisa jadi ya semua orang itu ngalamin yang sekarang lagi happening, COVID katakanlah. Tapi kan beda-beda respon. Sama halnya dengan siswa-siswi yang lagi belajar online. Semuanya itu tergantung responnya, bukan masalah pembelajaran online-nya. Ya, kemarin saya lihat berita juga ada seorang ibu berani menyiksa anaknya ya hingga sampai babak belur, sampai meninggal bahkan ya gara-gara dia udah mumet banget untuk ngajarin anaknya, untuk ngedampingin anaknya belajar online. So, teman-teman Global Group, kalau ini dikaitkan dengan pekerjaan kita, ya, kalau Anda marketing representatif, dikasih yang namanya target demi target, kemudian dimintain report dan lain-lainnya. Pertanyaannya, respon Anda seperti apa? Pertanyaannya, bagaimana yang Anda akan lakukan? Apakah Anda akan mengeluh dan juga akan banyak mengkritiki situasi atau Anda akan mengambil tindakan yang positif? Kalau jawabannya Anda mengambil tindakan yang positif, berarti pola pikir Anda pun positif, betul nggak? Contohnya saja, kalau aja ini si siswi ya berpikir ulang kembali, kemudian orang tuanya juga mendampingi, ya di set yang namanya pola pikirnya, kejadian ini nggak akan terjadi, betul nggak kawan-kawan di Global Group? Sama halnya, marketing representatif yang harus terus update product knowledge-nya, accounting, HR harus belajar ya untuk meningkatkan kompetensinya. Targetnya dijejelin sama katakanlah sama manajemen. Tapi please, kalau pola pikir Anda positif, itu akan jadi tantangan untuk Anda mengembangkan potensi. Bukan jadi sebuah masalah, betul nggak kawan-kawan semua? Maka ketika pola pikir Anda label dengan sesuatu yang negatif, hati-hati. Perilakunya pun akan negatif. Dan ternyata penyesalan itu selalu datang belakangan, betul nggak? Kalau di awal, ya pendaftaran. Nah sekarang teman-teman semua, sejauh mana Anda bisa merubah pola pikir Anda dari setiap kejadian yang menimpa Anda? Karena kenapa? COVID-19 itu datang, membuat Anda jadi cepat belajar. Kalau Anda punya pola pikir positif. Tapi kalau Anda punya pola pikir yang negatif, ketika COVID ini datang, Anda langsung hopeless. Anda langsung mengkritiki yang namanya situasi. Ya Tuhan, kenapa COVID datang? Saya jadi nggak punya kerjaan. Saya jadi nggak bisa kerja. Saya nggak bisa melakukan aktivitas dengan normal. Hey, banyak orang yang gara-gara perubahan, ya, gara-gara adanya perubahan yang terjadi, mereka berpikir luar biasa. Contohnya aja kawan-kawan semua, Isaac Newton ya gara-gara pandemi di tahunnya kan dia diliburin tuh ya di universitasnya dan dia semedi, betul nggak sih, di kediamannya. Kemudian muncullah yang namanya hukum gravitasi ya. Kemudian teman-teman semua, lihat kiri dan kanan Anda sekarang. Walaupun katakanlah mereka ini anjlok ke titik nol, tapi lihat sekarang saya yakin ada di antara teman Anda yang sudah mulai survive. Semuanya tergantung pola pikir Anda, kawan-kawan semua. So, tipsnya untuk Anda mempunyai yang namanya pola pikir yang positif adalah 1. Stop
komplain dulu. Ya. Jangan langsung komplain, jangan langsung mengeluh dengan kejadian yang ada sekarang. Lihat, ya, saya yakin pasti akan ada yang namanya benang positifnya. Kalau Anda bisa open mind, selalu ada yang namanya sudut pandang yang positif. Ambillah itu, kawan-kawan. Yang kedua, stop untuk menyalahkan situasi. Ingat, apapun situasinya, Anda harus bertanggung jawab. Kepada siapa? Diri Anda. Karena Anda memegang kendali terhadap diri Anda. Kalau Anda larut ya dengan yang namanya COVID-19 ini, berarti Anda dinyatakan sebagai orang yang tidak bersyukur. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak selamanya memberikan berkat ya dengan bungkusan yang indah-indah. Tapi bisa jadi dengan bungkusan yang memang ada durinya. Tapi ketika Anda lihat, ternyata itu adalah sebuah bunga mawar. So, teman-teman, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, teman-teman semua, tips yang ketiga untuk mengubah pola pikir Anda, yaitu lihatlah ya betapa banyak manfaat yang Anda selalu akan dapatkan di segala situasi. Maka please jangan sinis dulu untuk melihat dari yang namanya kejadian yang Anda terima. Itu kan enak, dia kan bapaknya itu orang kaya, ibunya orang kaya, dia punya warisan banyak. Tapi please, ya bisa jadi mereka pun tidak bahagia dengan kondisi tersebut. Maka jangan sinis duluan. Ya, apalagi Anda sinis dengan program atau strategi marketing yang sudah didesain sama manajemen. Terlalu dini untuk Anda langsung kritisi. Terlalu dini untuk Anda sinis. Ya. Tapi please teman-teman semua, lihat dulu, coba dulu, rasakan dulu, dan ambillah manfaat di situ. Maka ingat ya teman-teman semua, 3 tips untuk mengubah pola pikir Anda semakin positif. Oke? 1, teman-teman semua, pastikan Anda bisa melihat sudut pandang yang lebih positif, lebih besar. Kedua, jangan langsung menyalahkan keadaan, ya, jangan langsung menyalahkan orang lain. Ingat kendalanya ada di Anda. Yang ketiga, jangan langsung sinis terhadap apa yang terjadi dalam hidup Anda. Bisa jadi ya, hidup yang Anda sekarang keluhkan ternyata diinginkan sama orang lain. So, teman-teman, Insan Global Group, rubah pola pikir Anda dan nasib Anda pun akan berubah. Semoga bermanfaat. Dari saya Ahmad Madu dari Learning and Development Global Group. Salam global luar biasa.